Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak kelas 8B yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran akidah akhlak, di mana dalam video kali ini kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalian buka halaman 58 Halaman 58 yaitu tentang beriman kepada Rasul, beriman kepada para rasul Dan kita pelajari pada video sebelumnya bahwa hukum beriman kepada para rasul itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena iman kepada rasul itu termasuk rukun iman yang keempat yang wajib kita imani. Tidak boleh seseorang yang mengatakan dia muslim tidak beriman kepada para rasul atau beriman kepada sebagiannya saja, juga tidak boleh. Harus seluruhnya beriman kepada seluruh para rasul, meyakini bahwa mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada para rasul memiliki banyak hikmah yang akan melahirkan sebuah kebaikan. Hikmah yang pertama di sini dilihat memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena salah satu tujuan kita diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya manusia itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengartikan yuwahhidun liya'budun itu adalah yuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mentauhidkan Allah? Yaitu menjadikan ibadah kita itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, Dan tauhid juga merupakan intisari dakwah para rasul, Tidaklah para rasul diutus, yaitu dakwah yang paling utama yang paling mereka tegakkan adalah tentang masalah tauhid, yaitu mengajak umat manusia untuk kembali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semakin bersemangat untuk menegakkan syariat Islam, semakin istiqamah dan tidak berpecah belah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berwasiat di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wasakum bihi Nuha." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh sebelumnya. "Walladzi auhayna ilaika," yang telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad, "wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Dan kami juga telah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Apa wasiatnya? Yaitu adalah untuk menegakkan agama dan jangan berpecah belah di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, menjadi pribadi muslim yang lebih sempurna dengan meneladani kehidupan para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh terdapat suri tauladan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang hendaknya kalian ikuti. Jadi kita disyariatkan atau diperintahkan untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, entah itu tidurnya, makannya, salatnya, wudunya, semuanya kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang hendaknya kita ikuti, Jadi kalau kita mengamalkan di dalam kehidupan kita
sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kehidupan kita itu akan penuh dengan keberkahan. Ketika kita hendak makan, kita ucapkan doa yang Nabi ajarkan, bismillah. Setelahnya baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Diamalkan ilmu-ilmu tersebut. Masuk ke WC, baca doa, ada doanya. Keluar WC, ada doanya. Mau tidur, ada doanya. Bangun tidur, ada doanya. Terbangun dari tidur, ngelindur, ada doanya. Ya, semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila itu semua apabila kita amalkan, maka insya Allah ya, hidup kita itu penuh dengan keberkahan dan akan merasa tenang. Ya. Jadi sekali lagi bahwa salah satu hikmah beriman kepada Rasul adalah menjadi muslim yang lebih baik, yaitu dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah semakin menyadari ya, akan besarnya rahmat dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau ya, mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan untuk ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk juga manusia. Dan kita juga harus bersyukur ya, dengan diutusnya para rasul ya, kita selamat dari kegelapan ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengajak umatnya untuk keluar dari kegelapan menuju terang benderang ya. Mengajak umatnya dari zaman jahiliyah ya, menuju kebenaran ya. Dan itu merupakan salah satu tugas para rasul, dan kita harus bersyukur bahwa rasul ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini ya, sebagaimana tadi ya. Kemudian dan yang keenam adalah menumbuhkan kecintaan, pengagungan dan pujian kepada para rasul sesuai kadar syariat Islam ya. Jadi kita ya, harus cinta kepada rasul ya, dan kita harus mengagungkan, memujinya, tetapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai ya kecintaan kita ya, pengagungan kita, pujian kita itu berubah menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan para rasul ya itu sebagai Tuhan ya, atau cintanya itu melebihi cintanya kepada nabi ya, kepada Allah ya. Ini terlalu berlebihan, tidak boleh ya. Atau meminta kepada para rasul ya, kepada para nabi, ini juga tidak boleh ya. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Iman kepada Rasul artinya adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul kepada tiap umatnya ya, dari kalangan mereka sendiri, dan menyeru agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan iman kepada para Rasul merupakan rukun iman yang keempat ya. Sekali lagi bahwa wajib mengimani akan adanya mereka, akan adanya Rasul ya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepadanya ya, maka imannya tidak sah ya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan ya, hal yang mendasari bahwa kita wajib beriman kepada para rasul ya adalah surat Al-Baqarah ayat 285 di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Ya, Rasul Nabi Muhammad SAW beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Ya, dan orang-orang mukmin pun juga beriman kepadanya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malaikatnya ya. Ya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya ya. Ini menunjukkan bahwa iman kepada para rasul itu hukumnya wajib ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman ya, atau beriman ya setengah-setengah, beriman hanya sebagian saja
ya, mengimani ya sebagian rasul kemudian mengingkarinya, ya maka ini termasuk salah satu bentuk ya yang menyebabkan imannya tidak sah, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang hanya mengimani para rasul sebagian saja. Ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi." Ya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka menginginkan ya memecah belah antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Ya, kemudian mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian para rasul dan mengingkari sebagiannya. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka orang-orang kafir ya ingin mengambil jalan tengah iman atau kafir. Ya ulaika humul kafirun haqqan, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhin, dan kami sediakan untuk mereka orang-orang kafir azab yang sangat menghinakan. Ya. Tapi kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ya melalui WhatsApp ya. Naktafi wabil kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.